Apa itu bid'ah? Bid'ah itu berasal dari kata ba, dal, dan ain. Ba, dal, dan ain. Kata yang tersusun dari 3 huruf, dari akar kata ba, dal, dan ain, itu maknanya adalah membuat sesuatu yang baru yang gak ada contoh sebelumnya. Kalau membuat sesuatu dari yang sebelumnya ada, artinya sesuatu dirubah pada bentuk yang lainnya, misalnya ja'ala, itu menjadikan sesuatu dari sesuatu yang lainnya. Kalau menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu khalaqa. Maka kalau kita menyebutkan khaliqus samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu berarti menciptakan itu mengadakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Tapi kalau badi'us samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi dalam bahasa kita, tapi menggunakan kata badi', menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya nggak ada permisalan, nggak ada contoh, nggak menduplikat yang pernah ada. Maka yang dimaksud dengan bid'ah itu membuat sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Tapi ulama itu ketika bagaimana hukumnya perkara yang bid'ah itu, para ulama berbeda penjelasan, berbeda hukum tergantung deskripsi tentang bid'ah itu apa. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa bid'ah itu perkara yang baru, baik itu dunia maupun agama. Semua yang baru, perkara dunia atau perkara agama, itu oleh sebagian ulama dinamakan bid'ah secara bahasa. Karena definisinya demikian, maka Imam Syafi'i itu mengatakan bid'ah itu, perkara yang baru itu, ada yang mahmudah, ada yang mazmumah, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kalau sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan aturan agama, maka itu mahmudah. Contohnya apa? Ya, kita membuat misalnya sekarang ada apa ini? Streaming. Itu kan gak ada di zaman Nabi, maka itu bid'ah, tapi yang mahmudah. Kenapa? Karena ada manfaatnya supaya pengajian ini bisa dijangkau oleh orang yang pada kesempatan tadi gak hadir. Nah itu kalau definisinya menggunakan pandangan ulama yang membagi bid'ah itu ada mahmudah, mazmumah. Ada yang menyebutkan hasanah dan sayyi'ah. Tapi kalau bid'ah itu perkara yang baru itu berseberangan, bertentangan dengan sunnah Nabi, bertentangan dengan agama, maka itu para ulama sepakat itu mazmumah. Contohnya apa? Membuat sholat subuh 5 rakaat misalnya, atau mengurangi sholat itu cuma 3 kali, atau dibuat kreasi-kreasi yang lain, menambah sholat fardu jadi 6, nah gitu misalnya. Itu mazmumah, tercela. Kenapa? Karena bertentangan dengan agama. Namun ada sebagian ulama yang langsung bahwa bid'ah itu khusus terkait dengan agama. Kalau terkait dengan dunia, perkara baru yang terkait dengan dunia itu bukan bid'ah. Itulah yang kemudian ulama yang mengatakan setiap bid'ah yaitu sesat, itu maksudnya adalah bid'ah yang terkait dengan agama. Lalu bagaimana dengan maslahah mursalah atau maslahah? Para ulama membagi maslahah. Maslahah itu gini. Apa yang dimaksud dengan maslahah? Maslahah itu sesuatu yang baik. Atau kalau Imam Al-Ais Abdus Salam, maslahah itu lawannya mafsadah. Itu kan sudah dikenal di bahasa Indonesia ya. Oh ini maslahat, oh ini mafsadat. Maslahah itu kebaikan, mafsadah itu keburukan. Tapi tidak semua mafsadah itu dosa.
Maslahah itu adalah sesuatu yang enak bagi fisik, nyaman bagi jiwa. Pokoknya semua yang enak bagi fisik, makanan itu maslahah. Manis itu maslahah. Pahit itu mafsadah. Jadi tidak semua yang mafsadah itu dosa. Contohnya apa? Orang minum obat, Pak. Obat itu mafsadah. Pahitnya obat itu mafsadah. Tapi sembuh itu maslahah. Pusing itu mafsadah. Aroma nggak enak, misalnya orang ngerokok, lalu ada aroma nggak enak, itu mafsadah. Tapi orang misalnya merasa nyaman, ngefly ketika ini, itu maslahah. Cuman dilihat nanti maslahat dan mafsadahnya besar mana. Nah itu. Nah, maslahah itu ada yang bertentangan dengan agama. Contohnya apa? Khamr dilarang. Ada maslahah yang sesuai dengan agama. Misalnya kalau jual beli harus jelas barangnya, harganya. Nah itu maslahah sesuai dengan agama. Tapi ada jenis maslahah yang itu enggak ada dasar wahyunya, baik yang mengakui atau melarang. Contohnya apa? Ya fasilitas ini, meja, streaming, kemudian AC atau kipas angin atau pencahayaan, itu kan gak ada dasarnya di zaman Nabi. Tapi kita semuanya sepakat ini ada manfaatnya dan gak ada contohnya. Nah, kalau sesuatu itu baik, gak ada dasarnya, tapi terkait dunia atau terkait dengan sarana, itu namanya maslahah. Contohnya apa? Pesawat. Tadi kalau kita mau umroh atau mau haji, kita pakai apa? Onta, kapal. Kita nggak beribadah dengan pesawatnya, kita nggak beribadah dengan kapalnya, tidak beribadah dengan ontanya, karena itu adalah sarana. Jadi nanti kalau sarananya ada lebih canggih lagi dari pesawat, ya itu boleh-boleh saja. Tapi ritual hajinya itu ibadah, gak boleh dibolak-balik. Kuotanya terlalu sedikit kalau hanya di bulan haji saja. Gimana kalau orang haji itu misalnya di bulan Dzulqa'dah dimajukan? Karena Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, karena ibadah haji itu adalah ibadat, orientasinya akhirat, maka dia gak ada penambahan, gak ada inovasi, gak ada kreasi. Tapi fasilitas boleh, sarana boleh. Gitu. Misalnya nanti karena sempit, bolehkah itu kalau wukuf di Arafah karena udah gak muat nih semua orang, boleh nggak di Arafah misalnya ditingkat? Misalnya Arafah itu ditingkat gitu misalnya, ya boleh-boleh saja. Gitu. Selama orang itu berada di Arafah, begitu misalnya ya. Jadi kalau sifatnya sarana itu maslahah. Kalau ibadah yang orientasinya akhirat itu nggak ada inovasi, nggak ada kreasi. Tapi kalau berhubungan dengan sarana ibadah, fasilitas ibadah itu adalah maslahah dan itu boleh kita berkreasi dan inovasi.